Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selamat Hari Pentakosta untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Awalnya para murid takut, tetapi setelah mereka mendengar kata-kata Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu," lalu para murid melihat, tidak hanya mendengar, juga melihat bagaimana Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Orang bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tadinya takut, tetapi ketika orang takut mendengarkan Yesus, merasakan kehadiran Yesus itu, dan terdengar kata-kata damai sejahtera, Yesus membawa damai. Dan orang yang mendengarnya juga mengalami dia. Lebih lagi, bersukacita hidupnya. Maka bersukacitalah orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan sukacita itu tidak berhenti di sana. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada perutusan yang disampaikan oleh Yesus, yang dibawa oleh Yesus pertama-tama. Seperti Bapa mengutus dia. Dia tidak membawa hanya damai sejahtera, tetapi perutusan. Dan bukan hanya sekedar menugasi, tetapi juga membekali. Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ada satu kutipan dari 2 Agustinus, "Hembuskanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami hidup kudus." Dengan rendah hati kita minta jugalah dua yang sama ini kita sampaikan juga, dan kita minta hembusan Roh Kudus dalam hidup kita. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada pengampunan dosa di dunia. Dan itu terjadi bukan karena kapasitas kemanusiaan kita. Bukan karena kita ini memiliki kuasa dari diri sendiri, tetapi Yesus sendiri yang memberikan itu lewat mandat ini. Semoga pengalaman-pengalaman rohani yang menonton video ini
mengantar juga pada pengalaman akan mengenal Yesus. Setiap hari misalnya mendengar sabda, berdoa secara pribadi. Mungkin ada yang tidak sering ke gereja, ada yang sering berbagai macam manifestasi iman itu ditunjukkan. Tetapi orang yang selalu berusaha mengingatkan dirinya, sepertinya saya belum berdoa hari ini. Sepertinya saya belum mengingat dia hari ini. Nah, orang ini kiranya juga memiliki pengalaman mendengar, melihat Tuhan. Dan pengalaman mendengar dan melihat Tuhan itu memberi dia alasan untuk bersuka cita. Sukacita yang semacam ini tidak akan pernah bisa dirampas darinya. Kalau kita bersuka cita karena mendapat harta yang baru, harta ini bisa pergi suatu waktu dan kita tidak selalu siap merelakannya untuk hilang. Ketika itu sukacita kita sirna juga, berubah menjadi kesedihan, kemarahan, kecemasan. Tetapi ketika sukacita itu berdasarkan pada pengalaman bertemu Yesus, ini sukacita yang tidak bisa diambil orang. Karena tertanam mendalam di kedalaman hati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan menjadi baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.